Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayuhat talamith, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Sabahal khair, sabahan nur. Aywa, fi hadha sabah insyaallah سنتعلم اللغة العربية عن المادة اسم الإشارة. وقبله قبل أن نتعلم سنبدأ درستنا بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سأنطق باللغة الإندونيسية. Anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini insyaallah kita memulai pembelajaran kembali tentang gramatikal bahasa Arab atau at-tarkib yang membahas tentang ismul isyarah, isim isyarah. Silakan dibuka bukunya pada halaman 128. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Nah, ini dan itu atau disebut dengan hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Di antara yang termasuk isim isyarah adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Nah, ini adalah isim isyarah, cara penggunaannya. Hadza ini, hadhihi juga ini, zalika itu, tilka itu. Nah, yang pertama, untuk menunjukkan benda yang dekat, kita menggunakan hadza. Hadza digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dan bersifat muzakkar. Jadi kalau ada benda yang dekat, kita menunjukkan menggunakan hadza. Contohnya, coba kalian lihat contohnya. Hadza kitabun. Hadza itu adalah ini, kitabun buku. Hadza itu isim isyarat muzakkar. Kitabun juga kata benda muzakkar. Selanjutnya hadhihi. Hadhihi ini. Hadhihi digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dan bersifat muannas. Jadi hadza itu muzakkar, kalau hadhihi ini muannas. Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Ini sekolahan. Hadhihinya isim isyarah muannas, madrasatunnya kata benda muannas. Yang kedua, untuk menunjuk benda yang jauh. Benda yang jauh kita menggunakan kalimat zalika. Nah, jadi zalika jauh. Apa arti zalika? Itu. Zalika digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dan bersifat muzakkar. Jadi zalika untuk menunjuk benda yang jauh dan bersifat muzakkar. Contohnya zalika faslun. Zalika faslun. Artinya itu kelas. Zalikanya isim isyarah muzakkar, faslunnya juga kata benda muzakkar. Jadi kalau isim isyarahnya itu muzakkar, maka kata bendanya juga dia harus muzakkar. Selanjutnya tilka. Tilka juga artinya itu. Nah, tilka digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dan bersifat muannas. Tilka digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dan bersifat muannas. Contohnya tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu mobil. Tilkanya adalah isim isyarah jauh, sayyaratunnya adalah
kalimat kata benda muannas. Jadi tilkanya muannas, sayaratunnya juga dia harus muannas. Nah, tidak boleh terpaling. Kalau misalnya zalika sayaratun tidak boleh. Kenapa? Karena zalika itu muzakkar, sayaratunnya muannas. Jadi harus sama dia. Zalika faslun muzakkar, isim isyarahnya muzakkar, kata bendanya juga muzakkar. Tilka sayyaratun, isim isyarahnya muannas, kata bendanya juga muannas. Kemudian apa itu muannas? Muannas adalah kata benda yang diakhiri dengan suara tun, atau terdapat ta marbutoh namanya. Jadi muannas itu kalau ada suara tun maka dia adalah muannas. Seperti madrasatun. Lihat madrasatun, taknya seperti itu. Kalau taknya bukan seperti itu, maka dia bukan termasuk kalimat muannas. Muzakkar adalah kata benda yang tidak diakhiri dengan suara tun. Nah, kalau muzakkar mudah. Laki-laki juga muzakkar, tetapi dia tidak menggunakan tun. Itu muzakkar juga. Seperti misbahun. Misbahun nggak ada tunnya, berarti dia muzakkar. Nah, kemudian semua nama perempuan sekalipun dia tidak menggunakan huruf tun di belakangnya, maka dia juga termasuk muannas. Maryam misalnya, dia perempuan tapi dia tidak ada tunnya, maka dia muannas. Semua nama laki-laki maka itu termasuk adalah muzakkar. Contohnya, sekalipun dia ada tunnya tetap dia muzakkar. Seperti Hamzah misalnya, Hamzah dia tetap muzakkar sekalipun di belakangnya ada huruf tun. Oke, dari sini muannas dan muzakkar bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah silahkan dicatat di buku tulis kalian materi Bapak ini. Nah, tidak usah dikirim ke Bapak catatannya. Artinya kalau sudah selesai kalian menulis di buku catatan kalian, tidak usah dipotong, nggak usah dikirim ke Bapak, nggak usah. Yang penting dicatat karena keterangan dari Bapak ini di bukunya tidak ada. Nah, jadi silahkan dicatat, kemudian dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Semoga sukses. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.